Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 10 Oktober 2024. Seperti biasa kita akan mulai pembahasannya dari berita terbaru, teman-teman. Jadi dini hari tadi itu ada FOMC meeting. Ya, FOMC meeting tersebut meninggalkan beberapa kunci poin teman-teman yang tentu saja bisa memberikan impact terhadap pergerakan Bitcoin yang saat ini kena crash dump ya. Jadi flash dump terjadi pada Bitcoin yang sebelumnya bertahan di kisaran level 62.000 tiba-tiba drop ke 61.000. Kita bahas ada berita apa. Jadi yang pertama dari keputusan FOMC dini hari tadi ya, The Fed sudah melakukan keputusan yang cukup agresif dengan memangkas suku bunga 50 basis poin pada pertemuan FOMC di bulan September kemarin, which is ini dinilai positif oleh mayoritas anggota The Fed kecuali Michelle Bowman. Michelle Bowman sendiri dia lebih suka kalau The Fed memangkas suku bunga bertahap aja. Ya, Michelle Bowman itu cenderung lebih hawkish kalau kita lihat dari sini. Ya, dia merasa bahwa cukuplah kalau The Fed cuma pangkas suku bunga di 25 basis point atau quarter point saja, seperempat poin. Ya, dan menurutnya pemangkasan suku bunga yang terlalu ekstrim tersebut dapat menimbulkan pergerakan market ataupun keputusan tersebut bisa saja membuat blunder ke depannya, teman-teman, untuk The Fed. Bisa jadi inflasi yang sebelumnya harusnya turun lebih dalam justru malah tidak jadi turun. Nah, itu adalah hal-hal yang dikhawatirkan oleh Bowman. Tapi kalau kita melihat dari mayoritas anggota The Fed, sebenarnya mereka cukup setuju kalau pemangkasan suku bunga 50 basis point yang sudah diambil oleh The Fed sebelumnya pada bulan September. Kemudian dari poin yang lain adalah keputusan kedepannya ya terkait dengan suku bunga The Fed ini bakalan ditinjau. The Fed dikabarkan tidak akan seagresif yang terjadi di bulan September kemarin. Gitu. Jadi ekspektasi pasar saat ini memang masih ya The Fed untuk pangkas suku bunga sampai di akhir tahun 2024 ini. Jadi kesimpulannya adalah The Fed masih akan berpotensi untuk memotong suku bunga sampai di bulan Desember nanti. Besarannya kemungkinan besar adalah 25 basis point untuk bulan November dan di bulan Desember lagi pemangkasan suku bunga 25 basis point. Jadi total 2 kali FOMC adalah 50 basis point penurunan suku bunga ke depannya. Tapi dari data ini tentu saja akan bisa berubah. Akan ada data-data ekonomi seperti non-farm payroll, kemudian unemployment rate, lalu ada initial jobless claim ya, jobless claim, lalu akan ada data PCE and CPI inflation, itu data yang sangat penting dan akan menjadi data-data pertimbangan untuk The Fed memangkas suku bunga atau tidak di bulan November nanti. Nah, secara probability sekarang kemungkinannya The Fed akan pangkas suku bunga sampai 25 basis point sebanyak 76% saja. Dan ada kekhawatiran The Fed tidak akan pangkas suku bunga di bulan November, teman-teman. Jadi persentasenya udah mulai meningkat. Artinya di pertemuan FOMC tanggal 8 November nanti keputusannya atau kemungkinannya ada dua. Kemungkinan besar The Fed akan pangkas suku bunga 25 basis point atau kemungkinan yang lain The Fed tidak sama sekali memangkas suku bunga. Nah, ini bikin market Bitcoin lumayan merespon negatif. Ya, karena secara probability kalau The Fed tidak pangkas suku bunga lagi, maka likuiditas tentunya akan tertahan, teman-teman. Saat ini suku bunga The Fed ada di 5% ya. Oke, kita lihat dari data yang lain dari kalender ekonomi. Jadi di perdagangan hari ini kita udah dapat FOMC meeting dini hari tadi jam 1. Kemudian akan dilanjutkan dengan data CPI and Core CPI jam setengah 8 malam untuk Amerika Serikat. Lalu akan ada data initial jobless claim di jam yang sama, setengah 8 malam. Jadi waspada dengan volatilitas yang mungkin terjadi pada market. Sedikit review, di perdagangan kemarin kita dapat data crude oil inventory overall ya biasa-biasa aja. Kemudian juga ada data dari 3 years auction ya, di mana
surat lelang atau obligasi Amerika Serikat masih memberikan return yang lumayan tinggi untuk saat ini. Itu teman-teman. Jadi beberapa rilis data tersebut memberikan impact terhadap Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Oke, sebelum kita masuk ke beberapa berita di sini, teman-teman, aku mau informasikan. Jadi Gate.io sedang melakukan event petualangan Gate.io Cryptoland. Jadi ini adalah event ya yang akan diberikan kepada para pengguna baru Exchange Gate.io. Jadi buat teman-teman yang belum punya Exchange Gate.io, teman-teman bisa mendaftar di Gate.io. Teman-teman bisa melakukan perdagangan di market spot, kemudian di market futures. Ada option juga buat teman-teman yang suka staking. Mereka juga tersedia fitur simple earn dan hold and earn. Ada banyak sekali project-project yang bisa teman-teman staking di sini. Gate.io juga menyediakan buat teman-teman yang pengen transaksi di token-token startup, token-token baru yang high volatility. Teman-teman juga bisa invest sedini mungkin untuk project-project baru di sini. Itu. Jadi buat teman-teman yang melakukan pendaftaran Gate.io di periode campaign ini, teman-teman bisa mendapatkan beberapa hadiah. Dapatkan hadiah $10 kalau teman-teman sudah menyelesaikan KYC dan mulai berdagang di market futures ataupun spot ya, dengan nominal minimal $10 untuk transaksinya. Teman-teman berpeluang mendapatkan hadiah sampai dengan $10. Lumayan banget cashback yang teman-teman dapetin. Teman-teman juga bisa menjadi member VIP level 1 kalau teman-teman berpartisipasi dalam program startup mereka. Lalu teman-teman yang trading sekitar berapa nih? Sekitar 1000 US dollar, teman-teman akan berpeluang mendapatkan hadiah 1000 US dollar melalui startup mining mereka. Lalu buat teman-teman yang trading dengan akumulasi di atas $200 selama periode ini berpeluang untuk mendapatkan hadiah sampai 30 sampai 50 USDT. Itu bisa dapat 80 USDT kalau teman-teman melakukan perdagangannya di atas 1000 US dollar. Tuh, kalau teman-teman bisa berdagang sampai 10.000 US dollar, peluang hadiahnya bisa dapat reward yang lebih besar. Ya, 100 plus 200 USDT teman-teman bisa menangkan. Itu. Jadi ini hanya khusus untuk pengguna baru saja. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa daftar Gate.io, linknya di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan lihat inflow and outflow dari beberapa hedge fund. Kemarin ada arus keluar kecil yang terjadi pada beberapa hedge fund. Dan tentu saja ini merupakan sebuah sinyal market masih dalam proses akumulasi, hanya saja tekanan jual ternyata kemarin lebih besar. Ya, ada Fidelity yang mengalami arus keluar sampai 42 juta US dollar. Grayscale masih dalam arus keluar, sementara yang arus masuk cuma ada di BlackRock saja. Kemudian Bitfinex, salah satu exchange, baru saja menerima pemberitahuan dari pemerintah hukum ya dari Amerika Serikat, teman-teman. Jadi dikabarkan Bitfinex akan mendapatkan pengembalian dana berupa Bitcoin sitaan ya yang diambil oleh Amerika Serikat terkait dengan kasus di tahun 2022 bulan Februari kemarin. Itu. Jadi keputusannya adalah pengembalian sekitar 119.000 Bitcoin kepada Bitfinex. Akan dikembalikan, teman-teman, karena Bitfinex sudah bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tuh. Dan ini tentu saja bisa menjadi sentimen bagus untuk Bitfinex sendiri karena dia udah dapat tambahan dana lagi. Ya kan, cuma dana sitaan ini nanti bakalan dilikuidasi atau enggak, nah itu di luar pengetahuan kita, teman-teman. Semuanya akan balik lagi ke Bitfinex ya. Lalu Coinbase baru saja mengumumkan bahwa mereka sekarang sudah mendukung pengiriman Bitcoin ke Taproot, ya, menciptakan akses yang lebih banyak untuk tujuan on-chain. Berita yang lain datang dari Ethiopia, negara di Afrika, dikabarkan baru saja menemukan inovasi terkait dengan penambangan Bitcoin menggunakan energi terbarukan, yaitu pembangkit tenaga air ya teman-teman. Jadi baru saja Ethiopia berhasil
meningkatkan pendapatan listrik mereka sampai 600 megawatt dan ini didapat dari bendungan, teman-teman. Which is ini merupakan sebuah berita yang bagus karena kedepannya Ethiopia akan menjadi salah satu tempat di mana mining kripto di sana akan dilakukan, teman-teman. Nah, sebelumnya memang sudah ada berita terkait dengan Ethiopia ini yang mendapatkan investment dari beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Digital Marathon, ya perusahaan-perusahaan mining di Amerika Serikat. Nah, itu banyak yang memindahkan investasi mereka ke negara-negara Afrika, khususnya untuk mendapatkan renewable energy atau energi terbarukan, karena biaya di sana cenderung lebih murah dibandingkan mereka bikin di Amerika Serikat sendiri. Itu jadi ini adalah berita tentang adopsi Bitcoin ke depannya dari para miners di negara kawasan Afrika. Lalu Silk Road ya sekarang sudah mendapatkan akses untuk menjual sekitar 69.000 Bitcoin-nya. Ini merupakan sentimen yang mendukung sentimen negatif dari The Fed dini hari tadi. Dan ini menyebabkan Bitcoin juga mendapatkan tekanan jual yang lebih besar, teman-teman. Jadi saat ini Bitcoin sitaan dari Amerika Serikat itu masih dalam proses likuidasi ya, di mana mereka akan menjual Bitcoin mereka kembali, memajirinya ke market, teman-teman. Tentu saja ini bisa menyebabkan tekanan pada harga jual Bitcoin. Lalu ada Ethereum Name Service, baru saja mendapatkan kerjasama oleh Google Search ya, mempermudah mereka untuk mendapatkan akses pengetahuan terkait dengan wallet-wallet yang tercatat ya, khususnya yang terhubung dengan ekosistem ENS sendiri. Oke, kemudian apa impact terhadap pasar? Nah, di perdagangan kemarin setelah FOMC meeting, di mana The Fed mulai mengurangi kemungkinan untuk pangkas suku bunga, tampaknya ini bakalan menekan market, apalagi ditunjang dengan potensial Silk Road ya, untuk menjual Bitcoin mereka, teman-teman. Jadi Bitcoin sitaan dari Amerika Serikat berpotensi dijual senilai segini karena sudah mendapatkan izin, teman-teman. Jadi Bitcoin mengalami penurunan di perdagangan kemarin, volume smart money menurun drastis ya di perdagangan kemarin dan sekarang mengarahkan Bitcoin kembali balik ke area support kisaran 60.300-an something. Pergerakan Bitcoin masih belum konfirmasi bullish dan saat ini kita masih sedang menunggu sampai proses koreksinya berakhir. Sementara sih dari beberapa pergerakan kalau kita melihat memang saat ini Bitcoin ini masih dalam potensial koreksi. MACD-nya masih merah, smart money sangat-sangat tipis pada Bitcoin. Jika Bitcoin mampu untuk mempertahankan level 60.000 something ini, maka masih akan ada peluang untuk pergerakan Bitcoin kembali retest ke atas. Hanya saja kalau tekanan jualnya ternyata cukup besar, maka ini akan menimbulkan opportunity untuk market bisa turun sampai 56.000. Teman-teman wajib harus waspada ya dalam posisi saat ini. Manfaatkan kalau nanti ada koreksi untuk kembali dapetin barang murah, teman-teman. Karena saat ini kondisinya memang masih dalam proses koreksi. Jadi saya rasa peluang untuk Bitcoin mengalami penurunan ini masih cukup terbuka untuk saat ini. Apalagi ada sentimen yang cenderung hawkish dari The Fed. Itu sih, jadi probability-nya adalah entah itu bakalan mantul atau malah kembali mendapatkan tekanan jual. Untuk saat ini, proses koreksi pada Bitcoin saya menilai ini cukup terbatas ya. Jadi Bitcoin kemungkinan nggak akan seperti kemarin-kemarin yang mana bisa crash berhari-hari. Teman-teman mengalami penurunan sampai puluhan persen berhari-hari. Saya rasa Bitcoin udah nggak ke sana lagi. Bitcoin kemungkinan hanya akan mengalami koreksi-koreksi jangka pendek yang terbatas saja. Namun cukup menarik untuk kita pantau, siapa tahu ada momen untuk mendapatkan harga murah. Kemudian BTC Dominance di perdagangan kemarin juga mengalami sedikit penurunan. Beberapa altcoin ada yang sedikit perform. Salah satunya adalah meme token ya. Meme token banyak yang perform. Sementara altcoin rata-rata kemarin kena tekan. Contohnya ada FED, ENA, Manta, Ondo, WLD yang aku pantau, Kaspa itu drop di atas 5%. Jadi tekanan jual masih sedang terjadi untuk saat ini.
Oke, gitu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk berbagi informasi-informasi terbaru. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.